Hai, saya Alvin Patisausiwa, Presiden Direktur PT Mandiri Manajemen Investasi. Kali ini kita akan membahas mengenai penurunan yang terjadi di pasar modal sebagai akibat dari adanya wabah virus COVID-19 dan bagaimana investor akan menyikapi kejadian ini dan memanfaatkan peluang yang terjadi di pasar modal dengan adanya penurunan baik di pasar saham maupun juga obligasi. Wabah pandemi COVID-19 memaksa beberapa negara besar seperti Amerika, Italia, Spain, ataupun beberapa negara di Eurozone, termasuk juga negara-negara di emerging market seperti China dan Indonesia melakukan lockdown. Dan global lockdown ini membawa pengaruh pada penurunan ekonomi dan aktivitas ekonomi di hampir semua negara di dunia. Banyak analis memperkirakan pertumbuhan ekonomi di hampir seluruh negara akan mengalami penurunan di tahun 2020. Bahkan, IMF juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari kisaran angka 2-3% di tahun 2020 menjadi minus 3% setelah adanya wabah COVID-19. Negara Indonesia juga tidak terlepas dari ancaman pelambatan pertumbuhan ekonomi. Bahkan Kementerian Keuangan baru saja mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi setelah adanya virus COVID-19 ini dari 5,3% menjadi hanya 2,3% di tahun 2020. Bahkan kalau situasi menjadi lebih buruk lagi, bisa turun sampai dengan minus 0,4% di tahun 2020. Artinya dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, kita akan melihat aktivitas ekonomi pun akan terpengaruh. Bahkan pertumbuhan konsumsi, investasi, maupun juga trade activity akan terpengaruh dengan adanya pelambatan ekonomi ini. Untuk menghadapi adanya pelambatan ekonomi, baik pemerintah maupun juga Bank Indonesia sudah mengeluarkan berbagai macam kebijakan, antara lain dengan menurunkan suku bunga maupun juga dengan kebijakan fiskal yang diharapkan akan mampu membantu ekonomi yang terkena dampak dari adanya wabah COVID-19. Situasi di pasar modal juga sangat terpengaruh dengan adanya wabah COVID-19 ini. Bahkan global lockdown ini menyebabkan pasar saham kita anjlok hampir 36% dibandingkan dengan level di awal tahun. Dan pasar obligasi juga mengalami penurunan kurang lebih hampir 4% sampai dengan bulan Maret 2020. Berbicara mengenai penurunan indeks harga saham gabungan sebesar lebih dari 30% atau yang di pasar saham biasa disebut sebagai maximum drawdown. Dalam sejarah ada 3 kali penurunan seperti itu, yaitu di tahun 1997, tahun 2000, dan juga tahun 2008. Dan bagi indeks harga saham gabungan, perlu waktu kurang lebih sekitar 2 tahun untuk melakukan fully recover ke level tertingginya sebelum ada penurunan. Lalu bagaimana investor bisa menyikapi penurunan pasar saham yang cukup dalam seperti sekarang ini? Kami menyarankan untuk stay invest dan jangan panik. Artinya pada situasi di mana kita mengalami turbulensi seperti yang kita biasa alami pada waktu kita naik pesawat, biasanya kita akan bersikap tenang dan tidak lompat dari pesawat. Hal ini penting karena kita tahu bahwa tujuan investasi kita harusnya adalah lebih kepada tujuan investasi jangka panjang. Hal lainnya adalah biasanya pasar saham dan obligasi pada situasi krisis seperti sekarang diperdagangkan pada valuasi yang cukup murah. Dan hal ini harusnya dimanfaatkan oleh investor yang ingin mendapatkan diskon besar-besaran yang terjadi di pasar modal. Contohnya lagi, ada beberapa saham berkapitalisasi besar yang diperdagangkan pada PE ratio 7 kali. Artinya, dengan asumsi tidak ada pertumbuhan pada laba perusahaan tersebut, kita bisa mendapatkan imbal hasil yang cukup fantastis, yaitu sekitar 14%. Begitu pula juga dengan di pasar obligasi. Obligasi dengan tenor 10 tahun sekarang ini diperdagangkan di kisaran imbal hasil 8%. Artinya kita bisa mendapatkan imbal hasil yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pada waktu kita melakukan penempatan di deposito. Tapi tentu saja investor juga harus ingat bahwa berinvestasi di pasar saham maupun juga di obligasi, kita akan mengalami naik dan turunnya harga, dan ini biasanya disebut sebagai volatilitas. Volatilitas di pasar modal merupakan suatu hal yang biasa, dan harusnya volatilitas ini dimanfaatkan oleh investor untuk mendapatkan keuntungan berinvestasi secara jangka panjang. Nah, bagi investor ada cara yang lebih mudah lagi, yaitu dengan mempercayakan investasinya kepada manajer investasi, dalam hal ini Mandiri Manajemen Investasi, untuk mengelola uang Anda dalam bentuk reksadana.
Mandiri Manajemen Investasi melalui aplikasi Moinvest menyediakan ragam reksadana yang dapat dibeli oleh investor, baik itu reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana obligasi, maupun juga reksadana campuran. Selain melalui aplikasi Moinvest, Anda juga bisa mengunjungi website mandiriinvestasi.co.id atau menghubungi mitra agen penjual reksadana dari Mandiri Manajemen Investasi. Teman-teman investor, stay at home, stay healthy, dan gunakan kesempatan ini untuk keep investing. Saya Alvin Patisausiwa, Direktur Utama PT Mandiri Manajemen Investasi, mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.